berbahagia. Kita yang dahulu bukan umat Tuhan, tetapi sekarang kita menjadi umatnya. Bahkan kita menjadi imam yang rajanya sesuai dengan firman Tuhan. Biar jangan kita sia-siakan kemurahan Tuhan ini, biar kita boleh datang di hadapannya untuk memuliakan Dia senantiasa. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, kemenangan mempelai perempuan. Saudara kita bangkit berdiri. Menunjukkan kita angkat pujian dari setiap suku bahasa. Haleluya. Dari setiap suku bahasa, setiap kaum dan bangsa, telah dibagi berantara anak berbahagia, menjadi satu kerajaan sebagai imam bagi Allah, dan darahnya memberi kemenangan bagi mempelai perempuan dari setiap suku. Dari setiap suku bahasa, serta setiap kaum dan bangsa, telah dibagi berantara anak domba Allah, menjadi suatu kerajaan sebagai imam bagi Allah, dan darahnya memberi kemenangan bagi mempelai perempuannya. Haleluya, haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Soraklah haleluya, haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Kemenangan dari setiap suku, dari setiap suku bahasa, serta setiap kaum dan bangsa, telah dibagi dengan darah anak domba Allah, menjadi suatu kerajaan sebagai imam bagi Allah, dan darahnya memberi kemenangan bagi mempelai perempuannya. Haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Puji Tuhan, kami silakan duduk. Haleluya, haleluya. Hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari di mana kita selalu disertai Tuhan, karena kita semua percaya kita adalah miliknya, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah imam-imam yang dipakainya untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, dan kita menjadi terang. Haleluya. Puji Tuhan, masih kita angkat pujian kita, permohonanku. Ikut sertai kami Tuhan. Jangan
masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang akan menyongsong Tuhan di awal-awal permain. Kami buka ruangan kesaksian bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat yang Tuhan kerjakan atau perbuatan-perbuatan ajaib. Kami persilakan dan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita anggap pujian kita, jalan bersama Dia. Shalom. Shalom. Saya menyaksikan kemurahan Tuhan buat keluarga kami yang di hari Senin yang lalu kami berangkat ke Palangkaraya untuk menghadiri pernikahan anak kami si Johan. Saya sangat bersyukur begitu besar kasih Tuhan pada keluarga kami. Pas di acara pestanya itu begitu banyak orang datang. Saya sangat terkejut. Ya Tuhan, terima kasih. Biarpun kami cuma berdua berangkat ke Palangkaraya bersama suami, rupanya begitu banyak undangan besan kami ini. Jadi kami pun mengundang Parna juga di sana. Jadi mereka pun sangat sukacita karena kami datang ke rumah mereka. Banyak mereka datang. 3 hari berturut-turut acaranya. Hari Jumat kami mengadakan pesta Dayak gitu, penyerahan. Hari Sabtunya lah resepsinya. Hari Seninnya menantu katanya. Itu di rumah lah, di rumah kita. Begitu baik orang itu, semua sangat gembira, kami juga sangat gembira. Lancar semuanya pestanya, dan kami juga pulang di sini sehat. Itu karena dua-dua bapak ibu di tempat ini banyak juga mendoakan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kami bisa sampai di tempat ini dalam keadaan sehat. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau masih ada yang mau bersaksi, kami persilakan langsung saja. Haleluya. Demikianlah kesaksian saudari kita berkeduakan keluarga anaknya
menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, selanjutnya kalau tidak bersaksi, kami undang persembahan pujian dari Pemuda Remaja.
Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah kesaksian kaum muda remaja, anak pujian yang menyaksikan kepada kita bahwa dalam kesesakan jangan menyerah, dalam kesesakan jangan ambil jalan sendiri, tapi sungguh kita berserah pada Tuhan. Kita percaya Allah kita yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang setia menggenapi janji-janjinya bagi kita. Puji Tuhan, dan kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Betapa hati kami bersyukur kepadamu, Bapa kami di dalam surga, Allah kami yang setia menggenapikan janji-janjimu bagi kami yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Dan sungguh kami boleh melihat Tuhan sepanjang minggu ini Engkau Tuhan memelurkan tanganmu, menopang, menguatkan kami, menuntun kami di jalan-jalanmu, memberikan kami kemenangan. Dan hari ini kami ada di hadirat-Mu, mempersembahkan puji-pujian kami, dan kiranya berkenan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kami bawa persembahan-persembahan kami. Engkau tolong kami Tuhan, Engkau pimpin kami. Dan kami bersyukur, kami percaya Tuhan membalaskannya berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita berikan persembahan kita, tangkap pujian kita. Satu kota tanpa malam. Di Yerusalem baru, di rumah
siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita rasakan kasih Tuhan, perhatian Tuhan bagi kita, pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan diperdengarkan di tengah-tengah kita. Saudara, kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, beri tanda sebagai milikmu.
milik Kristus dalam kehidupan kami. Itulah yang selalu menguatkan kami, karena kami milik-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, Engkau selalu punya perhatian. Apapun yang kami alami, pergumulan masalah, bukan untuk menghancurkan kami, bukan untuk mempermalukan kami. Firman-Mu berkata, orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Banyak masalah-masalah yang kami lewati, bahkan masalah apapun itu tidak akan membinasakan kami, karena Engkau kuat, Engkau besar, lebih dari apapun di dunia ini. Kami bersyukur jika pagi siang hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami sadar bahwa apa yang kami miliki ini adalah kemurahan Tuhan saja. Itulah sebabnya kami bersyukur membawa hidup kami dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan menerima firman-Mu, firman yang hidup untuk menjamin hidup kami, firman yang kuat untuk memberikan kekuatan kepada kami, bahkan firman yang tajam yang terus mengoreksi kami, menyucikan kami, sampai satu saat kami segambar dengan Engkau untuk dipersiapkan menjadi mempelai-Mu ya Tuhan Yesus. Bukalah hati kami, beri hati bagi kami untuk percaya, beri hati bagi kami untuk mengerti firman-Mu, dan memberikan hidup kami dikoreksi, ditegur, dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Kami sadar kuasa iblis mengganggu kami saat menerima firman-Mu. Itulah sebabnya bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Dari luar sampai ke ruangan ini, damai sejahtera, ketenangan ya Tuhan. Bahkan semua fasilitas ibadah ini jauhkan dari segala kerusakan. Kami bersyukur kami duduk untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus mempelai pria sorga, kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diberkati Tuhan, kita bisa hadir melewati sepanjang minggu. Banyak hal yang sudah kita lewati saudara-saudara sekalian, pergumulan, masalah-masalah, sebagaimana firman yang kita sudah terima. Masalah boleh datang tapi bukan untuk mempermalukan kita. Itu selalu kita imani. Masalah apapun itu, karena orang percaya tidak akan dipermalukan. Jadi kita percaya saudara-saudara, tidak perlu kita tawar hati, pesimis menghadapi masalah apapun. Anak-anak kita di pendidikan mereka, semua saudara-saudaranya bekerja, silahkan boleh masalah-masalah datang, tapi kita bilang semua permasalahan ini bukan untuk mempermalukan aku, tetapi nyata kuasa Tuhan supaya orang yang percaya tidak akan dipermalukan saudara-saudara. Ya, makanya siang hari ini kita memasuki tema yang kedua. Di PA kemarin sudah kita lihat saudara-saudara, kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tentu tidak saya ulangi saudara-saudara, kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Yesus datang ke dunia ini dengan nyawanya, dengan darahnya. Dia tinggalkan sorga, datang ke dunia dengan penuh pergumulan, penuh masalah. Hanya satu tujuannya, manusia diselamatkan. Ya, dia dengan darahnya untuk menyelamatkan kita. Bagi kita, apa tanggapan kita tentang pengorbanan Kristus? Percaya, ya. Setiap orang yang percaya, dialah yang akan menerima kemurahan Tuhan itu, ya. Dan setiap kita yang percaya, bertobat dan dibaptis, saudara-saudara, kita mendapat kemurahan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tapi bagi mereka yang menolak percaya, menolak bertobat, menolak dibaptis, bagi mereka kehilangan kemurahan itu, saudara-saudara. Kalau kemurahan Tuhan ditolak, maka akan berbalik kepada kekerasan Tuhan. Begitu Tuhan, saudara. Kalau kemurahannya ditolak, dia akan berhadapan dengan kekerasan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, terimalah kemurahan Allah ini untuk kita diselamatkan. Ya, mulai keselamatan di dunia, ekonomi saudara diselamatkan, pekerjaan saudara, kesehatan kita, rumah tangga kita, keselamatan di dunia ini sudah menjadi bagian kita, terlebih keselamatan yang kekal, saudara-saudara. Hari ini adalah tema kita yang kedua, menerima pelayanan oleh kemurahan Tuhan. Coba di
Saya buat demikian gambarnya saudara-saudara supaya menambah pengertian kita saudara-saudara ya. Menerima pelayanan oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, ini tema kita saudara-saudara. Setelah kita menerima keselamatan, lanjut lagi bagian yang kedua. Kemurahan Tuhan lagi tersedia kepada kita untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi jangan orang selamat hanya untuk dirinya. Wah, saya puji Tuhan sudah selamat, puji Tuhan semua baik. Lanjutkan. Setelah saya selamat, saya akan melayani Tuhan, melayani sesama, melayani jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Karena itulah tugas kita, saudara-saudara sekalian. Roma pasal 2 Korintus pasal yang keempat. Saudara-saudara temukan di Alkitab saudara. 2 Korintus pasal yang keempat. Nanti seluruh ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang keempat ini dalam pola tabernakel berbicara mengenai buli-buli emas berisi manna. Ini disimpan di tabut perjanjian, saudara-saudara. Tadinya manna itu ditaruh di buli-buli tanah, saudara-saudara. Itu hebatnya. Tapi melalui proses yang panjang sekali, sehingga manna ini ditaruh di buli-buli emas, lalu ditaruh di tabut perjanjian. Nah, itu sangat hebat. Begitu pelayanan kita. Itulah gambaran dari pelayanan kita. Kita dari bejana tanah liat, tidak ada apa-apa yang kita andalkan. Tetapi ketika kita mau memberikan hidup kita melayani Tuhan, berubah hidup kita. Bukan lagi buli-buli tanah, tetapi menjadi buli-buli emas, tempat mana disimpan dan ditaruh di tabut perjanjian. Itulah kalau saudara melayani Tuhan. Ya, jadi kita baca ini saudara-saudara, ayat 1 lebih dahulu kita baca sampai dengan ayat yang kedua. Sudah kita baca bersama, saudara temukan di Alkitab saudara. Ya, 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, inilah saudara-saudara. Iya. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Keselamatan kita terima oleh kemurahan Tuhan. Pelayanan juga kita terima oleh karena kemurahan Tuhan. Supaya apa? Dalam pelayanan kita banyak perjuangan, banyak masalah-masalah, tapi kita tidak tawar hati. Sama kemarin kalau kita percaya Tuhan berkemurahan untuk menyelamatkan kita. Tapi setelah kita selamat banyak pergumulan, banyak masalah-masalah, banyak hal yang harus kita hadapi. Orang selamat itu tidak tenang-tenang, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak perjuangan. Tapi ayat membilang orang percaya lewat pergumulan apapun itu tidak akan mempermalukan dia. Saudara percaya sama Tuhan, saudara menghadapi pergumulan, anak-anak kita mahasiswa bekerja apa saja, katakan Tuhan, pergumulan ini bukan untuk mempermalukan saya. Tidak diizinkan Tuhan lewat masalah itu saya dipermalukan. Justru kadang-kadang lewat masalah itu kita memiliki percaya, diubah oleh Tuhan. Masalah itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sama dengan pelayanan ini. Kita menerima pelayanan ini karena kemurahan Tuhan. Dan dilanjutkan karena itu kami tidak tawar hati. Saudara banyak loh melayani Tuhan setahun, setelah itu tawar hati tinggalkan pelayanan. Iya, melayani sungguh-sungguh setahun 2 tahun. Karena ada masalah, ada ujian, ada tekanan-tekanan, ada ejekan, ada aniaya, tinggalkan pelayanan karena tawar hati. Nah, ketika kita melayani Tuhan adalah kemurahan Tuhan, karena dasar pelayanan kita kemurahan Tuhan, tentu kita tidak tawar hati. Beda orang melayani Tuhan bukan karena kemurahan Tuhan, karena pendidikannya,
Kadang-kadang di antara pun saya punya pendidikan loh, pendidikan S1, S2, jadi saya melayani Tuhan. Kadang-kadang kecewa, ya, atau karena kekayaannya, saya mampu bangun gereja besar, saya mau melayani Tuhan, kecewa, nggak ada jiwa dan seterusnya, tawar hati, saudara-saudara. Atau melayani Tuhan karena kepintarannya, ketika diejek nggak diterima, dia tawar hati. Ya, tapi kalau pelayanan kita karena kemurahan Tuhan, kita nggak pernah tawar hati apapun tanggapan orang, apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, aniaya, ejekan apapun, bukan membuat kita tawar hati, tapi justru semakin semangat, semakin berapi-api, karena kita menerima pelayanan ini karena kemurahan Tuhan. Jadi beda, saudara-saudara. Saya sudah bertahun-tahun ini, berapa tahun ya, mulai dari tahun 79, 80, 81 saya melayani Tuhan sampai sekarang, saudara-saudara. Banyak teman-teman saya gugur di perjalanan. Ya, mereka orang-orang hebat yang diandalkan pengetahuannya, kehebatannya, kemampuan, kekayaan punya, tapi nggak lanjut sampai garis akhir. Kenapa? Tawar hati, saudara-saudara. Makanya kita belajar hari ini, ya. Kalau pelayanan kita itu dari kemurahan Tuhan, apa saja jenis pelayanan kita? Ada main musik, ya, main musik, puji-pujian, sekolah minggu, kor, itu pelayanan kita, saudara-saudara. Terima itu. Saya melayani Tuhan lewat kor. Jangan gara-gara diejek orang sedikit, berhenti aku jadi grup kor, berhenti aku pemain musik, ya. Karena diejek, karena aniaya, karena kekurangan. Nah, inilah saudara-saudara, tandanya dia nggak kemurahan Tuhan membuat dia melayani. Kalau dia melayani karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara, hal yang ada 3 tandanya, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau dia melayani Tuhan, keterangan pertama dulu di gambarnya, saudara-saudara, tidak tawar hati dalam pelayanan, saudara-saudara, karena dia melayani sesuai firman. Ya, makanya di ayat yang kedua, silakan baca dulu Pak Musa. Kalau kita melayani oleh kemurahan Tuhan dan kita juga melayani sesuai firman, jangan memalsukan firman, jangan melayani di luar firman. Ini akan gampang tawar hati, gampang kecewa, sampai meninggalkan pelayanan. Jadi kita, saudara-saudara, melayani oleh kemurahan Tuhan agar tidak tawar hati. Melayanilah kita sesuai dengan firman. Silakan ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Iya. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Iya. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Iya. Jadi kalau kita melayani oleh kemurahan Tuhan, agar kita tidak tawar hati, mulai melayani sesuai firman. Jangan di luar firman, jangan memalsukan firman, tapi kita melayani, kami menyatakan kebenaran, tidak memalsukan firman, menolak segala perbuatan tersembunyi. Jawaban pertama adalah, kalau kita mau melayani oleh kemurahan Tuhan tidak tawar hati, melayanilah sesuai dengan firman. Ya, kalau di pengajaran disebut melayanilah sesuai dengan tahbisan. Loh, kalau kita melayani acak-acakan, melayani bukan sesuai firman, melayani sesuka hati sendiri, buka pelayanan, atau kita apa saja jenis pelayanan kita. Oh, saya mau melayani, tapi hidupnya nggak sesuai firman. Wah, satu saat tawar hati dia akan tinggalkan pelayanan, saudara-saudara. Maka mulailah ketika kita melayani karena kemurahan Tuhan, melayanilah kita sesuai firman. Ya, sesuai dengan tahbisan, terutama kepada saya sebagai gembala, kepada saya firman ini. Saya menggembalakan domba yang dipercaya Tuhan sesuai dengan firman pengajaran. Ya, sesuai dengan tahbisan. Tidak tergantung banyaknya jemaat atau sedikit jemaat, nggak jadi masalah itu. Jemaat itu adalah kepercayaan Tuhan. Tapi ini yang harus kita layani, kemurahan Tuhan bagi kita, melayani sesuai dengan firman, sesuai dengan tahbisan. Makanya kita di pengajaran, imam-imam itu ada namanya pakaian imam, ya. Ini tahbisan sampai nanti ditabiskan, saudara-saudara. Ada pakaiannya,
Ya, ada korban tahbisan, ada lembu muda, domba jantan dan seterusnya, saudara-saudara. Ada pakaian imam, ada pengorbanan, sampai dia ditahbiskan menjadi imam. Ya, harus sesuai firman. Nah, kita seringkali melayani belum sesuai firman, sesuai hati kita. Sesuai hati saya, inilah pelayanan saya. Ya, suka-sukanya, sesuka hatinya. Wah, ini satu saat tawar hati dan tinggalkan pelayanan, saudara-saudara. Ya, ini yang pertama, melayani sesuai firman. Saya selalu tanya dalam hati Tuhan, sesuai firman gak pelayanan saya? Atau sesuai hati orang, bagaimana saya menyenangkan orang supaya jemaat banyak, pengorbanan banyak, lalu suka-suka saya. Ya, gimana saya melayani untuk menyenangkan orang? Saya gak hamba Tuhan. Galatia disebutkan kalau aku melayani menyukakan orang, saya bukan hamba Tuhan. Ya. Tapi melayani seharusnya sesuai firman untuk menyukakan hati Tuhan. Galatia dulu, silakan Bapak mengusung cari ayatnya. Galatia 1 itu ya. Kalau saya melayani hanya untuk menyukakan hati manusia, saya bukanlah hamba Kristus. Jadi kita, saudara-saudara, harus melayani. Apa saja jenis pelayan saudara? Ya, saya sudah sesuai nggak menyenangkan Tuhan enggak ini sudah. Sekarang kan banyak melayani di gereja. Oh, gimana supaya orang senang, gimana supaya orang, aduh, saudara-saudara. Silakan pasal 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Iya. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, Iya. maka aku bukanlah hamba Kristus. Iya. Jadi kalau kita melayani hanya menyukakan manusia, kita bukan sedang melayani Tuhan. Ya. Bukan melayani karena kemurahan Tuhan. Kalau kita mencari kesukaan manusia, takut menyampaikan firman pengajaran yang keras. Oh, nanti kalau jemaat pindah, jemaat lari ke, saudara-saudara, bagaimana kita? Ya, seorang hamba Tuhan itu, saudara-saudara, dan dinilai oleh Tuhan. Ya, dilihat oleh Tuhan. Apakah dia hamba manusia atau hamba sayang kali kalau saya hamba manusia? Tentu saya akan menyenangkan saudara. Nggak pernah saya sampaikan firman yang keras, yang penting datang, bawa perpuluhan, bawa kolektif dan sebagainya. Waduh, saya bukan hamba Tuhan, hamba manusia. Kalau hamba manusia, saya lah yang paling hina, saudara-saudara, yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya, jadi yang pertama adalah oleh karena kemurahan Tuhan kita melayani Tuhan, saudara-saudara, harus sesuai kebenaran firman, sesuai tahbisan. Ya, jangan memalsukan firman. Ya, tapi kita harus melayani Tuhan sesuai firman. Ini yang pertama, saudara. Kalau pelayanan kita sesuai firman, pasti menyenangkan Tuhan. Ya, pasti menyenangkan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Kalau kita sudah melayani sesuai firman, nah ini kami hamba Tuhan ini, saudara-saudara, sudah melayani sesuai firman, lalu ada orang menutup hati terhadap firman yang disampaikan oleh gembala. Oh, itu risikonya berat. Balik dulu kita ke 2 Timotius tadi. Nah, ini risikonya. Jadi kalau kami hamba Tuhan, kami melayani sesuai firman, sesuai tahbisan, lalu ada orang menutup hati. Kamu percaya menolak firman. Gak usah gitu-gituan lah. Ya, saya di gereja yang menyenangkan hati lah. Kalau dia menolak pelayanan dari seorang hamba Tuhan yang sudah sesuai firman, sesuai tahbisan, resikonya ayat yang ketiga. Silakan Bapak ngusung ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, iya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Iya, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang menutup hati terhadap firman pengajaran, gak usah segala pengajaran lah, yang penting saya bergereja ke sana, senang-senang, tak tertawa-tertawa, nyanyi-nyanyi pulang. Gak ada penyucian firman, gak ada penyucian hati. Nah, menolak penyucian, resikonya adalah menutup hati, ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Risikonya kebinasaan, saudara-saudara. Makanya puji Tuhan, saudara menerima firman di gereja ini, di pengajaran ini, buka hati kita. Kalau ada dosa kita ditunjuk oleh Tuhan, berarti Tuhan perhatikan kita. Tuhan punya perhatian khusus. Kalau ditunjuk dosa kita, oh Tuhan terima kasih, hari ini aku ditunjuk
untuk aku tinggalkan dosa itu dan saya akan diperbaiki menjadi baik di hadapan Tuhan. Ya. Jadi pertama saudara-saudara, karena 3 bagian nanti ini, kalau kita melayani oleh karena kemurahan Tuhan, apapun jenis pelayanan kita tidak pernah akan tawar hati karena kita sudah melayani sesuai firman. Orang bisa ngomong apapun tentang kita. Makanya di ayat yang kedua tadi berkata, sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Kalau sudah kita melayani sesuai firman, sudah sesuai tahbisan, orang mau ngomong apa tentang kita? Aduh, pendeta ya kecil, jemaatnya kecil, pendeta begitu, tengok lo gereja sana besar. Nggak perlu, silahkan dipertimbangkan, kata ayat ini. Menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Hebat kali. Makanya kami di pengajaran ini tidak pernah tergiur dengan apapun perkara di dunia ini. Tapi karena kemurahan Allah bagi kami untuk melayani, kami harus melayani sesuai firman, sesuai tahbisan. Terserah orang mau ngomong apa, ya nggak penting bagi kita, saudara-saudara. Semakin orang ngomongin kita, berarti dia ada hal yang ingin dilihat dari hidup kita. Kami sebagai hamba Tuhan di pengajaran kan seringkali diperguncingkan. Orang pengajaran nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aduh, penyucian lah. Mana bisa jemaat banyak kalau terus penyucian. Ya, boleh dipertimbangkan oleh orang banyak. Tapi sebagai hamba Tuhan, karena melayani pelayanan ini adalah oleh karena kemurahan Tuhan, nggak pernah tawar hati kita tentang kata-kata orang. Ya, nggak pernah tawar hati kita tentang apa yang dikatakan orang kepada kita. Ya, tetap tekun sesuai firman pengajaran, sesuai dengan tahbisan. Karena kita menerima kemurahan. Karena nanti hasilnya saudara-saudara, kalau kita melayani oleh kemurahan Tuhan dengan 3 nanti, pertama ada kuasa kebangkitan. Nanti di ayat ini hampir sama. Yang kedua, kita bertemu dengan Yesus. Nah, kalau pelayanan kita oleh karena kemurahan Tuhan, kita melayani sembarangan, acak-acakan, suka-suka sendiri. Nggak bertemu, nggak ada kuasa kebangkitan nanti. Nggak bertemu dengan Yesus. Tapi coba baca saja dulu itu sedikit ya, supaya kita lihat kenapa sih melayani harus sesuai pengajaran, harus sesuai tahbisan. Ya, kenapa nggak melayani kayak orang sana, orang situ, saudara? Coba kalau kita melayani nanti dengan sesuai dengan firman, maka ayat hasilnya nanti ayat 14, coba baca dulu Pak Mangosong 14. Demikian, ya. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ini yang kita raih. Kenapa sih orang di pengajaran ngotot, penyucian, ngotot tahbisan? Karena ini akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ada kuasa kebangkitan. Siapa tahu umur kami berakhir. Kan tidak bisa ditengok, sudah puji Tuhan kalau saya sehat. Kemarin hari Rabu ternyata saya tidak bisa ikut sepenuhnya, saya harus di kamar, asam lambung saya naik, tensi saya tinggi, kepala saya pening. Ya udah, kalian aja melayani hari Rabu kemarin. Saya pun pikir-pikir barangkali mau datanglah panggilan itu. Rupanya enggak, saudara-saudara. Panggilan itu belum kepada saya. Tapi kita kan tidak mengerti kapanpun. Tapi kalau sudah kita melayani dengan firman, dengan tahbisan, ada kuasa kebangkitan. Ini yang kami pikir, ini yang kami imani. Kenapa sih ngotot pengajaran, tahbisan? Karena kemurahan Allah ini kami gunakan untuk melayani sesuai firman, sesuai tahbisan. Karena pertama, membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Yang kedua, apalagi lanjutkan? Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Iya, ini yang kedua nanti. Berhadapan dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, mempelai pria sorga. Saat dia datang, yang mati akan bangkit, yang hidup juga akan diangkat. Berhadapan dengan Yesus, masuk pesta nikah anak domba Allah. Wah, ini yang kami cari, saudara-saudara. Ini yang kami cari. Kenapa sih kami kok nggak ngotot kali gimana supaya gereja wow, harta wow? Enggak, saudara-saudara. 2 ini, ya, melayani oleh kemurahan Tuhan, tidak tawar hati, karena sudah kita melayani sesuai firman, sesuai tahbisan.
Abaikan apa perkataan orang, abaikan apa penilaian orang. Bukan penilaian orang yang kita harapkan, penilaian Tuhan. Sampai ada nanti bagi kita penilaian Tuhan. Inilah hambaku yang baik. Mungkin orang bilang, oh hamba jahat, hamba aduh nggak nampak, nggak kelihatan. Tapi ada nanti sertifikat dari Tuhan. Inilah hambaku yang baik. Masuklah ke dalam pesta. Saya ini yang saya rindukan. Ya, bukan yang lain-lain, saudara-saudara. Karena sekarang kan gereja banyak ribut loh, saudara-saudara. Meninggal, gembala ribut masalah bangunan, ribut masalah aset. Aduh, saudara-saudara. Ya, makanya kita ayo, saudara-saudara, melayani oleh kemurahan Tuhan. Tidak tawar hati. Kenapa tidak tawar hati? Karena sudah melayani sesuai firman, tidak memalsukan firman, menyatakan kebenaran Allah. Itu kami gembala-gembala yang sudah berada di pengajaran ini. Ya, menyampaikan kebenaran, silahkan dipertimbangkan di hadapan semua orang. Nggak pernah kita tawar hati dalam melayani karena perkataan orang, saudara-saudara. Ini yang pertama, ya. Melayani oleh karena kemurahan Tuhan, tidak tawar hati karena sudah melayani sesuai dengan firman, sesuai dengan tahbisan, saudara-saudara. Makanya selalu berjuang sesuai dengan tahbisan. Apalagi yang kedua, saudara-saudara, kalau kita melayani oleh karena kemurahan Tuhan, maka akan dilanjutkan lagi, saudara-saudara. Gambar yang kedua, bisa? Gambar yang kedua, ya. Kalau sudah kita melayani oleh karena kemurahan Tuhan dan tidak tawar hati, selalu mendapat kekuatan yang berlimpah dari Tuhan. Ada tulisannya itu, Rik, kau bikin? Ya. Ini si Erik ke Solo selalu mengedit khotbah saya, saudara-saudara. Saya kirim gambar sama dia, saya bikin keterangan. Ayo Rik, nanti setiap itu saya sampaikan. Serupa mudah kita mencerna apa yang saya sampaikan. Keterangan yang kedua, kita menerima pelayanan oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, tapi ada kesukaran. Ya, ada kesukaran. Semua kita yang melayani Tuhan, hamba Tuhan kami, selalu dihadapkan kepada kesukaran. Jadi saudara, kalau melayani Tuhan, jangan mau, aduh saya mau melayani Tuhan supaya nggak ada kesukaran, mau enak-enak, terima perpuluhan, korban khusus, aduh saya santai saja. Jangan, itu nggak kemurahan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan oleh kemurahan Tuhan, biar dihadapkan oleh kesukaran, aniaya, penderitaan, semua itu bagian dari pelayanan karena kemurahan Tuhan. Kita mendapat kekuatan yang berlimpah dari Tuhan. Sehingga kita bisa bilang, aku melayani bukan dengan kekuatanku loh. Aku melayani karena kemurahan Tuhan. Kalau karena kekuatanku, sedikit kekurangan, sedikit masalah, aku udah tinggalkan pelayanan. Tapi karena ini pelayanan ini karena kemurahan Tuhan, coba lagi balik ke 2 Korintus itu. Makanya saudara-saudara, semua kita yang melayani, bukan hanya saya sebagai bersaudara, imam-imam, apapun bidang kita, saudara-saudara, kita dihadapkan kepada banyak masalah, saudara-saudara. Ada tindasan, ada kadang-kadang nggak habis pikir kita. Aduh, cepat saja nggak habis pikir saya. Kok begini tindakannya? Kok begini? Kadang-kadang dihadapkan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara perhatikan ini gambarnya, coba diganti saja ayatnya. Coba silakan ya. 2 Korintus 4 ayat 7, silakan. Demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Iya. supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8 sama-sama, 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Inilah melayani Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita melayani Tuhan, sedikit aja tertekan, udah stres, nggak bisa berdoa, nggak bisa melayani. Oh, ini tandanya dia melayani bukan karena kemurahan Tuhan, melayani karena kekuatan, karena kepintaran, ya, melayani karena yang lain. Tapi kalau kita melayani oleh karena kemurahan Tuhan, biar banyak tekanan, sampai nggak habis pikir, habis akal kita melihat tindakan orang. Kita dianiaya mungkin lewat perkataan, saudara-saudara.
kita dihempaskan kayak ditinggalkan. Itu kan pengalaman hamba Tuhan. Tapi ayat membilang kami menerima kekuatan yang berlimpah. Apa yang ingin diajarkan Rasul Paulus tentang ini, saudara-saudara? Pelayan Tuhan itu harus tahan dalam segala ujian. Tahan dalam segala ujian. Kita jenis apapun pelayan saudara, ya, oleh saya mau ikut korla supaya ditengok orang, supaya keren, supaya tampil. Bukan, saudara-saudara. Satu saat kita kayaknya kita seperti pengalaman ada tekanan-tekanan, ya, ditekan orang. Ada orang nggak, aku nggak lagi kor, kenapa? Ya karena inilah si anu lah, gini sikapnya sama aku. Berhenti, tawar hati, tinggalkan pelayanan, ya. Tapi yang kedua, saudara-saudara, kalau kita mau melayani Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan, ingat pertama harus sesuai firman dulu. Yang kedua, yang pertama sesuai dengan tabisan. Yang kedua harus tahan uji. Ya, siapa yang mampu tahan uji nanti mendapat kekuatan yang baru. Ya, jadi kita ditekan oleh orang Nasrani, bilang Tuhan berikan aku kekuatan sehingga tekanan ini tidak membuat aku mundur dari pelayanan. Tekanan ini membuat aku terus bergairah. Ya, aku dihempaskan sampai aku habis akal memikiri tindakan Tuhan, buat aku makin kuat. Berikan kekuatan yang berlimpah sampai saya tahan dalam segala ujian. Ini kami hamba-hamba Tuhan seringkali begitu, saudara-saudara. Ada tekanan-tekanan. Ada beberapa hamba Tuhan, jemaatnya menekan dia. Waduh, saudara-saudara. Ya, temannya hamba Tuhan seorganisasi menekan dia. Hampir putus asa, hampir tawar hati, hampir tinggalkan pelayanan. Tapi saya bilang, tekanan-tekanan itu jangan membuat engkau mundur. Tekanan itu membuat makin maju, makin bergairah, makin semangat. Sampai tunjukkan satu saat, saya tahan dalam segala ujian. Sama anak-anak kita yang sekolah, kan banyak ujian dalam pekerjaan. Ada orang berhenti pekerjaan, kenapa? Aduh, ditekan bos saya, ditekan rekan sekerja, aduh mundurlah. Jangan. Tekanan itu membuat engkau maju. Dia semakin ditekan. Ada kalimat itu mengatakan semakin ditekan semakin kuat dia melompat. Coba saudara-saudara kita kalau ketakutan, ada beri apa namanya bayangan. Kalau orang nggak kuat kian dia lari. Tapi kalau ada anjing menggonggong dia di belakang, harus dia lari, saudara. Coba kalau lari, nggak mau. Tapi ada yang menakutkan, ada tekanan. Oh, anjing menggonggong dia terus kencang, terus kencang. Rupanya kuat juga. Ya. Tadinya nggak bisa lari 100 meter aja nggak lari. Tapi karena ada tekanan bisa 1 kilometer. Selama anjing mengejar-ngejar dia masih kuat. Begitu kita menghadapi tekanan. Anak-anak kita jangan langsung aduh berhenti aja aku. Ada tekanan. Ya. Kita bekerja, berhenti aja bekerja begini hanya karena tekanan. Jangan. Tekanan itu membuat kita kuat sampai tahan uji. Nah, sama dengan pelayanan ini. Nggak tawar hati, saudara-saudara. Ya, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Itu tadi ayat 7. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Bejana tanah liat dihentakkan sedikit aja udah retak. Jangankan dilemparkan, kuat aja menekan sudah, saudara-saudara, retak. Sama kita. Tapi ingat, saya melayani ini karena kemurahan Tuhan. Ya, tindasan boleh datang, ya, aniaya boleh datang, dihempaskan, saudara-saudara. Tapi sampai nyata kekuatan dari Tuhan itu berlimpah. Jadi selalu kita buat, saya di medsos saya selalu setiap saya firman, saya coba diseringkan di medsos. Tanggapan orang sangat baik, terima kasih, kami dikuatkan. Nanti di medsos pun akan saya buat ini. Kita ditindas bukan untuk membinasakan kita, supaya nyata kekuatan Allah itu dalam hidup kita. Dibiarkan kita ditindas. Supaya nyata kekuatan Allah dalam hidup kita. Dibiarkan Tuhan kita seperti teraniaya sampai habis akal, saudara-saudara. Tapi jelas ayat ini mengatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit dan seterusnya. Tekanan-tekanan bagi kita dalam pelayanan itu bukan untuk menghancurkan kita,
Ya, tekanan apapun saudara-saudara, ya, bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya nyata kekuatan itu bukan dari kita, tetapi kekuatan Allah itu yang nyata dalam hidup kita. Jadi sudah dua saudara-saudara ya. Kalau kita melayani oleh karena kemurahan Tuhan, nggak pernah tawar hati. Kenapa? Karena kita melayani sesuai firman, melayani sesuai tahbisan. Yang kedua, kalau kita melayani oleh karena kemurahan Tuhan, nggak akan mundur kita hanya karena kesukaran, saudara-saudara. Nggak akan tinggalkan pelayanan hanya karena kesukaran. Saya bertahun-tahun sudah isi sedikit, ya minta waktu sedikit. Ya saya melayani dulu. Ini saksi hidup ini saudara-saudara. Ada Mama Siripka, siapa lagi waktu di Bengkulu saudara-saudara. Nggak mampu beli beras, ya hanya mampu beli jagung saudara-saudara. Ya ada lagi kami di Sabang, sekarang di Bali. Ya si Petrus masih kecil. Ya lai saya ini saya bilang, lai kok nggak makan nasi kita, lai makan jagung aja, lai aku bilang. Kenapa? Oh tengok loh orang Australia itu makan jagung hebat-hebat, otaknya besar hebat itu. Saya bilang, oh iya orang Australia makan jagung, begitu kabarnya, aku bilang. Jadi makan jagung, sudah jagungnya direbus, nggak punya minyak tanah, ambil apa namanya itu pengergajian dari pabrik, bikin tungku dari kaleng-kaleng, setelah itu masukkan satu kayu bakar, jagungnya nanti akan masak, saudara-saudara. Lalu ada kelapa sedikit, jadi pagi-pagi makan jagung, makan kelapa. Nah si Petrus yang masih kecil, belum 2 tahun, karena 3 tahun ya, sekitar 3 tahun 4 tahun. Pak katanya, kok makan jagung terus. Aku bilang sama dia, kau jangan ditengok orang makan jagung. Kenapa Pak? Itu rahasia kita, aku bilang. Ya nanti kalau tahu orang kita makan jagung, diikuti kita, aku bilang. Iya Pak. Jadi kalau datang tamu dia lari ke dapur, mau makan jagung sama tulangnya, saudara-saudara. Nanti untung, iya tinggi besar nanti dia. Nah, betul si Petrus itu tinggi besar, saudara-saudara. Ya, banyak lagi kekurangan, nggak mampu saudara-saudara. Ya, punya uang nggak ada. Ya, dulu Mama Suci juga sama-sama kami di Kalimantan, menderita juga. Ini Mama Suci ini masih lajang. Wah susah kami di Kalimantan, saudara-saudara. Ya, tidak bisa terkatakan bagaimana susahnya di situ. Tapi selalu kita untuk menunjukkan bahwa kekuatan kita melayani Tuhan bukan dari daging kita. Kekuatan yang melimpah itu datang dari Tuhan. Dan gak pernah kita sesali. Saya selalu bilang pengalaman kesukaran dulu gak pernah saya sesali. Saya bilang terima kasih Tuhan. Dari sinilah Engkau menempa kami, membentuk kami supaya menjadi pelayan yang sesuai hatinya Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang kedua saudara-saudara, kita melayani Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Gak pernah tawar hati hanya masalah ekonomi. Ya, nggak tawar hati. Jangankan gembala, saudara nanti sebagai sidang jemaat pun, aduh, gimana ini anak saya butuh uang, anak saya butuh begini. Ya, pengalaman kita, saudara-saudara. Dibiarkan banyak hal, tapi kita bilang saya harus tunjukkan kekuatan saya itu bukan dari diri saya. Kekuatan saya itu datangnya dari Tuhan. Ya, ini yang kedua, saudara-saudara. Ada kekuatan menghadapi segala-galanya, saudara-saudara ya. Ada kekuatan dari Tuhan, itu tadi sudah kita baca ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas. Ada 4 ini, saudara-saudara. Ada tindasan, ya. Kami habis akal sampai gak sanggup kita memikirkan. Aduh gimana, jangankan mikirkan hari ini, hari besok. Kayak gak terpikir saya ini. Tindakan orang, gak sanggup lagi kita memikirkan. Kadang-kadang saya pikir, Tuhan tak sanggup lagi aku memikirkan. Tuhanlah yang memikirkan masa depanku. Dan betul saudara-saudara, habis akal. Apalagi saudara-saudara, kami dianiaya, kami dihempaskan. Ayat 10 sama-sama kita baca, saudara-saudara. 10, 1, 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Jadi diizinkan Tuhan kita menderita tekanan-tekanan supaya nyata tubuh, supaya hidup kita ini, kehidupan Yesus juga akan menjadi nyata dalam hidup kita. Makanya diizinkan Tuhan. Jadi gak perlu kita tawar hati, aduh kenapa begini, kenapa begitu, kok bisa sukar, kok bisa susah. Ya,
Kadang-kadang terbetik juga hati kita. Saya kan apa Tuhan? Orang itu nggak ke gereja kok kaya-kaya. Orang nggak ke gereja kok bisa enak cara hidupnya. Hampir juga kita, kayak pemazmur berkata, hampir juga aku tergelincir, ya, menengok orang baik hidupnya di luar Tuhan. Ya, tapi kita belajar, saudara-saudara. Ya, ini bagian yang kedua, saudara-saudara. Ya, kalau kita menerima pelayanan oleh karena kemurahan Tuhan, pertama harus sesuai dengan firman, sesuai tak bisa. Yang kedua, kalau ada kesukaran, ada penderitaan, jangan pernah tawar hati. Ya, selalu bilang penderitaan ini membuat saya kuat. Penderitaan ini membuat saya kuat. Banyak loh orang berhasil dari penderitaan. Sungguh-sungguh, saudara-saudara. Kadang-kadang anak-anak kita terlalu mewahnya kita kasih. Ya, nggak pernah menderita, maunya ada kasih, maunya ada kasih. Nggak berhasil, saudara-saudara. Nggak berhasil. Coba kita dulu menderita, kita dikasih mama kita. Kami 9 bersaudara. Syukur-syukur saudara-saudara kalau pagi-pagi makan nasi, ubi dulu dikasih, ubi kayu. Lalu supaya nggak bau napasmu, katanya dikasih nasi sedikit. Berangkat kita ke sekolah, nggak pernah uang jajan, jalan kaki 7 kilometer ke sekolah. Coba, ubi sama nasi tadi nggak mampu lagi, saudara-saudara. Nggak pernah uang jajan. Sore kita pulang langsung ke sawah. Di sawah makan ubi lagi, saudara-saudara. Tapi kita mengerti nilai penderitaan. Menderita. Ya, berjuang kita, saudara-saudara. Ini anak-anak kita yang dididik dalam penderitaan. Ya, nggak maksud lain. Ya, dididik dalam penderitaan bisa menghargai kita. Nilai uang itu mahal. Saya kalau menengok anak-anak saya buang-buang nasi, ada nasi masih gitu dibuang, aduh, air mata loh ini saya bilang. Saya ingat kalau saya jadi petani dulu, satu bulir saja padi itu kita ambil, sudah jadi nasi kadang-kadang kita buang, aduh, nggak mengerti kita penderitaan. Diizinkan Tuhan, ada terjepit, ada penderitaan, ada hal-hal lain, bukan untuk membinasakan kita, supaya nyata kekuatan Allah itu nyata dalam hidup kita. Hidup Kristus jadi nyata dalam kehidupanku. Jadi jangan salah prasangka kita tuh kok menderita. Ya, karena penderitaan itu membawa kemuliaan nanti, saudara. Bagian yang ketiga sekarang, bagian terakhir ya. Jadi oleh karena kemurahan Tuhan, kita menerima pelayanan. Selalu kita bilang ini, Tuhan, kalau aku melayani, dasar saya adalah kemurahan Tuhan. Makanya saya harus sesuai firman. Yang kedua, saya harus mendapat kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Itu yang kedua. Kalau saya melayani dari kemurahan Tuhan, Tuhan berikan bagiku kekuatan yang berlimpah. Sehingga ketika ditindas, aku tidak terjepit. Ya, habis akal tapi tidak putus asa. Diniaya tidak tinggalkan sendiri. Dihempaskan namun tidak binasa. Silahkan datang kesukaran. Selalu kita bilang, silahkan. Ya, bangun pagi sudah kita, hari ini ada kesukaran, ada masalah, ada perjuangan. Tapi saya mendapat kekuatan yang baru karena saya melayani oleh kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Yang terakhir, ya, kalau kita melayani karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara, masih balik lagi ke 2 Korintus pasal yang keempat. Ya, kita harus memiliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama sampai bisa berkata-kata iman. Ini puncaknya, saudara-saudara. Ya, ini puncaknya. Jadi kalau saya bisa gambarkan 3 bagian ini tadi, kalau kita melayani harus sesuai firman. Nah, ini harus seperti meja roti pertunjukan, yaitu di ruangan suci, saudara-saudara, karena imam-imam itu berada di ruangan suci. Ya, sesuai firman. Sesuai tabisan. Yang kedua, kalau kita melayani harus punya kekuatan seperti pelita emas, bisa menyala di malam hari. Di tengah-tengah kegelapan, mulai dari petang sampai pagi, dia terus menyala. Kekuatan yang berlimpah itu. Nah, itulah, saudara. Terakhir, bagian yang ketiga. Kalau kita melayani oleh karena kemurahan Tuhan,
agar kita tidak tawar hati, saudara-saudara, kita memiliki roh iman yang sama. Itu ayat yang ke-13. Gambar ketiga sudah tidak tahu selalu memiliki iman dan perkataan iman. Silakan ayat 13 sama-sama kita baca saudara-saudara. Ayat 13 2 Korintus 4 ayat 13 1 2 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, inilah saudara-saudara, ini kata-kata penyembahan di Mezbah Dupa, suara penyembahan kita. Ya, kadang-kadang kalau ada masalah, katakan kata imanmu, Tuhan, masalah ini mengerjakan kekuatan bagiku. Miliki kata iman. Jangan bilang, aduh Tuhan kok gini rupanya jadi hamba Tuhan. Ngesel kali aku jadi imam-imam. Ini gak kata-kata iman. Aduh kenapalah aku di gereja pengajaran. Mendingan aku keluar dari gereja pengajaran. Saudara gak memiliki iman, tidak memiliki perkataan iman. Ya, saudara harus sebagai imam-imam, sebagai hamba Tuhan yang melayani oleh karena kemurahan Tuhan, selalu miliki iman. Ya, karena kalau kita memiliki iman, baca dulu kemarin seperti kemarin, orang percaya tidak akan dipermalukan. Dan kita imani itu. Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan nggak pernah akan dipermalukan. Roma kemarin, saudara-saudara. Dan banyak hamba Tuhan kalau bercerita, kadang-kadang, aduh aku payah kali lah, sekolah anakku begini. Saya bilang, miliki iman dan perkataan iman. Orang percaya tidak akan dipermalukan. Dan selalu sebut itu. Saudara-saudara, Roma 10 itu kemarin ya. Kita baca saudara-saudara. Ya, Roma 10 ayat 11. Ayat 10 mulai sampai 11 ya. Kita baca saudara-saudara. Roma 10 ayat 10 dan 11, 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Percaya sama Tuhan aja nggak dipermalukan. Lalu selalu bilang, Tuhan kok bisa begini hidupku. Aku percaya Tuhan, nggak akan engkau permalukan aku dengan masalahku ini. Dan betul nggak dipermalukan. Maka katakan kata iman. Ya, katakan kata iman. Tuhan, dengan sakit penyakit ini aku nggak dipermalukan. Betul. Ya. Tuhan, di pekerjaanku ini nggak akan dipermalukan aku. Nyatakan kuasamu di pekerjaanku. Ya, di sekolah, dimanapun kalian sekolah ini, bilang sama Tuhan, Tuhan gak mempermalukan aku. Banyak kebutuhan saya, banyak hal yang gak bisa aku kerjakan, habis akal gak bisa aku pikirkan. Tapi karena aku percaya, aku berkata-kata dengan iman, engkau tidak akan permalukan. Dan benar kita tidak dipermalukan, saudara-saudara. Jadi bagian yang terakhir, karena kita melayani karena kemurahan Tuhan, saya jujur aja dari atas, melayanilah sesuai firman, sesuai tamisan. Yang kedua, melayanilah dengan kekuatan yang berlimpah dari Tuhan. Bukan kekuatan apapun, kekuatan yang berlimpah sampai kita tahan uji. Yang ketiga, kalau kita melayani oleh karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara, melayanilah dengan iman dan selalu katakan kata-kata iman. Kata-kata iman. Makanya setiap minggu saya berusaha kepada saudara, setiap minggu kita katakan perkataan iman kita. Jangan perkataan di luar iman melemahkan. Aduh, udahlah hancurlah aku. Gak sanggup lagi aku. Aduh, rugi nih saudara-saudara. Ya, mampuslah aku. Sayang kali saudara-saudara. Ya, saya aja kalau sakit, sembuhnya aku ini Tuhan, sembuhnya aku ini. Saya kembali ngeri saya, hati saya kapan hari, maafkan ini saudara-saudara. Tapi saya bilang sama istri, barangkali mau cepat juga aku pulang bah. Saya bilang, kenapa? Maafkan saudara-saudara, kalau saya buang air besar, darah segar. Darah segar, nggak pernah begitu saya, saudara-saudara. Darah segar, ya.
Setelah itu perut saya membengkak. Kalau saya berangkat ke sama istri nanti jadi takut dia begitu. Saya, kenapa Bapak kok lemas? Apa? Aku bilang. Tapi saya bilang itu, Tuhan, penyakit ini bukan mempermalukan saya, supaya nyata kekuatan dari Tuhan itu ada dalam hidupku. Makanya saya ditunjukkan Tuhan firman ini, saudara-saudara, ditunjukkan Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan, melayani oleh karena kemurahan Tuhan, tidak pernah saya tawar hati, karena saya sudah tunjukkan pelayanan saya sesuai firman, sesuai tabisan. Kalau saya hamba Tuhan, melayani oleh karena kemurahan Tuhan, kekuatan saya bukan dari daging, kekuatan itu datang dari Tuhan. Dalam kesulitan apapun, kuat, selalu kuat sampai tahan uji. Yang ketiga, kalau kita melayani karena kemurahan Tuhan, miliki iman, memiliki roh iman yang sama. Balik sedikit lagi saudara-saudara, saya baca itu sekali lagi ya. Ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, ya, iman yang mendatangkan mujizat, iman yang bisa memindahkan gunung, iman yang bisa menyembuhkan. Tanda-tanda orang percaya kemarin di Markus, kalau mereka meletakkan tangan maka yang sakit disembuhkan. Ya, kenapa rupanya kita letakkan tangan kita, nggak perlu bayar apa-apa, nggak perlu resep-resep segala. Letakkan tangan kita kepada yang sakit, maka yang sakit disembuhkan. Betul saudara-saudara, saya sudah pulih dan saya selalu bilang saya sudah pulih. Ya, kalau saya bawa ke dokter, pasti nanti dokter udah tahu aku, oh ini kanker usus ini. Pasti begitu kata dokter. Oh, periksa di lab, periksa ini, oh kanker usus. Saya bilang enggak, saya sembuh kok. Dan betul, nggak pernah lagi saya sudah berhenti total. Ya, saya sembuh. Tapi sekarang terus saya makan bubur, ya, karena usus saya agak lemah sampai hari ini sudah. Saya katakan kata-kata iman, saya sembuh, saya sehat, saya sembuh, saya sehat. Perkataan itulah seperti yang kau katakan kepadaku. Coba bilangan berapa itu kemarin? Seperti yang kau katakan kepadaku, demikianlah akan kuperbuat kepadamu. Kalau kau katakan Tuhan, aku yang kau sembuhkan dengan darahmu, maka Tuhan akan menyembuhkan kita. Coba bilangan berapa itu? 14 ya, ayat yang sudah sering. Katakan kata iman. Nah, anak-anak kita juga, ya, ku katakan Tuhan, aku di sekolahku ini pasti mampu aku. Pasti Tuhan mampu. Ya, katakan saudara-saudara, kita kadang-kadang berkata-kata yang aneh-aneh aja, kita berkata-kata. Kata-kata iman. Ya. Bilangan 14. Bilangan 14 ayat 28. Ya, sudah sama-sama kita baca saudara-saudara. Bilangan 14 ayat 28, 1, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku lakukan kepadamu. Coba. Tuhan, ku katakan kepadamu, aku sembuhkan, sembuh. Ya. Tuhan, ku katakan kepadamu, dalam pendidikanku berat, tapi engkau sanggup bukakan, selesai aku bisa. Kenapa rupanya payah kita mengatakan? Tentu saudara-saudara, lewat doa penyembahan kita. Karena ini berbicara tadi, memiliki roh iman dan kata-kata iman. Ya, kadang-kadang kalau kita berlutut, kita pastikan, Tuhan, engkau lihat kesulitanku. Ya, kata-kata iman kita itu, ingat Marta Maria waktu Lazarus mati. Ya, dia pakai roh iman yang sama dan kata-kata iman. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan katakan, akulah hidup. Ya, dia percaya dengan kata-kata iman. Kalau kita berkata-kata dengan iman, Tuhan juga ikut menangis ketika Maria menangis. Maria, Yesus juga ikut menangis. Coba. Kata-kata iman kita sudah menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita. Kata-kata iman kita kepada Tuhan sudah membuat satu kuasa yang besar keluar dari Tuhan. Kita ingat kapan hari khotbah saya tentang siapa itu orang kusta ya. Tuhan dapat menyembuhkan saya. Tuhan dapat menyembuhkan saya. Ketika seorang kusta ini menyatakan kata-kata imannya kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau mau, pasti engkau tahirkan aku.
Yesus sedang perjalanan. Orang banyak mengurumuni dia. Yesus berhenti. Iman kita dan perkataan iman kita mampu menghentikan langkah Tuhan. Tuhan berhenti. Orang lagi sibuk. Ya, orang akan bilang, loh, orang kusta kok sampai bisa berhenti Yesus? Hanya karena kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Berhenti Yesus. Lalu Tuhan katakan, aku mau, tahirlah engkau. Sembuh, saudara-saudara. Untuk menghentikan langkah Tuhan, iman dan perkataan iman kita. Saudara-saudara, mari gunakan iman dan perkataan iman. Doa penyembahan kita, kegagalan kita, masalah-masalah kita di hari-hari ini, miliki iman dan selalu katakan kata-kata iman. Kepada anak-anak kita katakan kata-kata iman. Ya, jangan kayak kebiasaan orang Batak ini ya, waktu datang si lahir si Ucok, kalau biasanya orang si luak-luak si dugul-jugulun katanya kalau lahir bayinya, saudara-saudara. Kita enggak. Ya, jadilah seperti katamu. Ya, waktu lahir si Ucok di rumah sakit, si Petrus karena stres perut dia karena istrinya masih belum datang pula. Datang bidannya, mana ini keluarga suaminya si Maya, katanya. Saya datang, Bu Suster, suaminya ke kamar mandi, jadi saya opungnya. Ya, saya peluk, saudara-saudara, ada istri saya peluk. Saya langsung bilang, jadilah anak yang baik, anak yang sehat, anak yang memuji Tuhan, melayani Tuhan. Saya menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Bidannya orang dari seberang. Ya, jadi anak baik, dia yang mengamin, katanya, saudara-saudara. Pakai kerudung dia. Jadi anak yang pintar, amin. Dia yang mengaminkan, saudara-saudara. Dan amin. Seperti yang kita katakan. Kita kadang-kadang anak-anak kita bilang anak kata-kata yang gak baik. Perkataan baik. Walaupun dia belum baik, katakan dia pasti baik. Pasti baik. Pasti baik. Miliki roh iman yang sama. Miliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama. Iman yang mendatangkan mujizat. Iman yang mendatangkan perkara-perkara besar. Saudara-saudara, terakhir, ya, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Ini ya, iman dan kata-kata iman. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Hari-hari ini katakan, ya, ketika engkau ada masalah, kekuatan berlimpah dari Tuhan. Ya, pasti bisa kami lewati, pasti bisa kita lewati. Hasilnya, saudara-saudara, kalau kita melayani Tuhan karena kemurahan Tuhan sesuai dengan firman dulu pertama. Yang kedua, memiliki kekuatan yang baru dari Tuhan. Miliki kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, miliki roh iman yang sama. Kata-kata iman. Kata-kata iman sekarang ini. Ya, jangan yakini kegagalanmu. Jangan yakini kehancuranmu. Yakini kuasa Tuhan yang sanggup mengubah kegagalanmu. Yakini kuasa Tuhan yang sanggup mengubah hidupmu. Hasilnya, saudara-saudara, ayat yang ke-14 tadi sudah, tapi kita ulangi lagi. Ayat 14 ini hasilnya, kalau kita melayani sesuai firman, melayani dengan kekuatan yang melimpah dari Tuhan, melayani dengan roh iman yang sama, dan kata-kata iman. Hasilnya ayat 14, 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus terus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Oh, menghadapkan kita semua umat Tuhan diperhadapkan kepada Kristus, menjadi mempelai Kristus. Ini kebahagiaan kita. Ya. Jadi kenapa kita ngotot di pengajaran ini? Harus sesuai firman, kekuatan baru dari Tuhan, ada iman dan kata-kata iman. Kenapa kita ngotot 3 ini? Jawabannya agar kita ada kuasa kebangkitan, dibangkitkan kita. Yang kedua, Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu. Gereja mempelai akan diperhadapkan kepada Kristus sebagai mempelai pria surga. Terdengarlah suatu nyanyian
nyanyian sukacita, ada pertemuan di udara. Pertemuan itu sangat menyenangkan kita. Yang mati akan dibangkitkan, kita yang hidup diobahkan sekejap mata untuk bertemu Yesus di awan-awan permai. Kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Kita masuk kerajaan 1000 tahun sampai masuk Yerusalem baru. Miliki pelayanan karena kemurahan Tuhan, bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita. Melayanilah karena kemurahan Tuhan. Kita gak pernah tawar hati, apapun yang kita hadapi, kita akan selalu dikuatkan oleh Tuhan. Kita persiapkan diri kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Iya, haleluya. Kita persiapkan nyanyian kita untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Dia sangat baik bagi kita. Dia menolong kita. Bejana kemuliaan. Psalm 90, saudara-saudara, kita buka hati kita. Tuhan sedang mengerjakan hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Jadikanku ya Tuhan bejana kemuliaan, menjadi perhiasan dalam rumah-Mu Tuhan. Kuserahkan hidupku, disucikan oleh firman-Mu. Kita persiapkan diri kita mau datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu apapun keadaan saudara, tapi yang saya percaya Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Semua bangkit berdiri. Jadikanku ya Tuhan. Jadikanku ya Tuhan. Bejana kemuliaan, menjadi perhiasan di rumah Tuhan. Menjadi perhiasan dalam rumah-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku untuk disucikan. Ku serahkan hidupku, disucikan oleh-Mu. Amin. Memandang pada rencana Tuhan yang hidup yang hina ini diubah untuk mulia. Hidup yang Engkau bahkan kami Engkau yang mengubahkan hidup yang hina ini. Telah diratakan sesuai bentukan dan ilahi untuk dipermuliakan.
Tuhan, terima kasih melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih. Kata-kata iman kita, melayani lebih sungguh. Angkat tanganmu kepada Tuhan untuk kita menerima kuasa kebangkitan, untuk kita bertemu dengan Yesus mempelai pria sorga. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lagi percaya, melayani lebih sungguh. Yang ingin kita raih adalah kuasa kebangkitan. Apapun berat pelayanan kita, ada kuasa kebangkitan mengangkat kita sampai kita berjumpa dengan Yesus. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mungkin saudara datang hari ini, kita sudah melayani Tuhan, tapi banyak yang sukar, banyak masalah-masalah diperhadapkan kepada kita. Jangan tawar hati. Masalah itu diizinkan Tuhan supaya nyata kekuatan yang berlimpah itu datang dari Tuhan. Ada masalah saudara, pergumulan apapun, mari miliki iman yang sama, miliki kata-kata iman. Tuhan tidak membiarkan kita untuk dibinasakan. Semua kita yang melayani Tuhan, rencana Tuhan untuk membuat kita lebih indah. Mari hari ini perkuat kekuatan dari Tuhan. Setiap kita melayani Tuhan, apapun harga yang harus kita bayar, setiap kita melayani Tuhan, Tuhan sediakan hal yang indah. Mari hari ini mungkin saudara datang dengan pergumulan, engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Jangan ragu tentang masa depanmu, jangan ragu tentang penghidupanmu. Setiap kita melayani Tuhan, Tuhan berikan hal-hal yang indah, masa depan yang indah. Tekun melayani Tuhan. Buka hatimu hari ini. Apapun pergumulanmu bukan untuk mempermalukanmu, apapun tekanan-tekanan yang kau hadapi, supaya kekuatan itu berlimpah dari Tuhan. Angkat tanganmu Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat ini. Engkau melihat pergumulan mereka Tuhan. Kadang-kadang kami juga firman-Mu berkata, habis pikir kami dengan masalah-masalah ini. Tapi supaya kami nyata Tuhan, kekuatan ini datangnya dari Tuhan. Mampukan kami. Kami tidak tawar hati. Apapun pergumulan kami, bukan sedang menyiksa kami, tapi untuk membawa hidup kami lebih baik, membawa hidup kami lebih kuat, sampai membawa kehidupan kami ada kuasa kebangkitan, sampai dipermuliakan bersama dengan Engkau. Kalau ada campur tangan iblis yang mengganggu kami di pekerjaan kami, di sekolah kami, apapun itu, mengganggu penyakit kami dalam tubuh kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Engkau lebih besar dari masalah kami. Kami tolak segala pekerjaan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis dihancurkan. Ada kekuatan yang berlimpah dari Tuhan bagi kami. Ada kesehatan bagi kami. Ada kekuatan yang berlimpah itu dari Tuhan. Kami bersyukur, kami tidak tawar hati, kami kuat di dalam Tuhan.
Kami menang mengatasi segala sesuatu karena Engkau bersama dengan kami. Turunkan tangan saudara. Kami berdoa bagi saudara kami yang tidak hadir. Apapun pergumulan mereka, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Tuntunlah mereka. Ketika mereka sakit, Engkau sembuhkan. Ketika mereka lemah, Engkau berikan kekuatan yang baru. Engkau yang kami layani, Tuhan yang hidup, yang menjamin hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa. Ada hari Rabu di tempat ini jam 7 malam. Ada hari Jumat jam 7 malam PA. Dan Minggu seperti ini saudara-saudara. Ya, kita akan berikan persembahan kita. Kita antar persembahan kita ke depan. Kita naikkan pujian kita. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba Allah, mempelai pria sorga, batu penolong yang berkemenangan. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kita berikan persembahan kita bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Amin. Teruslah berseru. Teruslah berseru padanya. Amin. Ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya. Haleluya. Sampai sekarang, sampai sekarang. Amin. Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sampai sekarang, sampai sekarang. Amin. Tuhan menolong kita. Semua bangkit berdiri. Tuhan sekarang, Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer. Sampai sekarang percaya kita. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer. Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Mari kita akhiri ibadah kita. Kembali kami bersyukur ya Bapa, Engkau sudah berbicara kepada kami, karena kami menerima pelayanan ini karena kemurahan Tuhan. Kami tidak pernah tawar hati ya Tuhan, karena Engkau memberikan kekuatan. Dengan iman kami Tuhan, kami akan melihat mujizat-mujizat terjadi. Semua kami yang hadir siang hari ini, Engkau sudah melawat kami, Engkau jawaban bagi kami, Engkau memberikan pertolongan ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini jauhkan dari mara bahaya, dari tangan jahat, dari kecelakaan, dari bencana alam. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami, baik kami di rumah, di luar rumah, kemanapun kami bepergian. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tuntun kami dalam setiap pergumulan kami. Kami tidak tawar hati, kami tidak putus asa, karena di balik semua ada rencana Tuhan yang terbaik. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus.
Semua persembahan kami, kehadiran kami, Engkau memberkati kami. Kami datang karena kemurahan Tuhan. Kami juga memberi persembahan kami karena Engkau yang sudah memberikan kepada kami Tuhan. Berikut kami berdoa bagi teman-teman kami. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkati para hamba-Mu, berkati gereja kami, berkati negara ini. Orang tua kami di masa tuanya, tuntun mereka Tuhan, perkuat iman mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kami yang hadir, Engkau akan memberkati kami. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kita katakan amin. Tetap berdiri, kita mau katakan perkataan iman kita. Sebelum memperkatakan iman jangan pulang, karena hari kemarin Mama si Ripka ke Penang pulang dengan selamat, ada sedikit oleh-oleh. Kita perkatakan perkataan iman. Saya menerima pelayanan oleh kemurahan Tuhan. 3 kali ya. Saya menerima pelayanan oleh kemurahan Tuhan. 1, 2, 3. Saya menerima pelayanan oleh kemurahan Tuhan. Sekali lagi, saya menerima pelayanan oleh kemurahan Tuhan. Sekali lagi, saya menerima pelayanan oleh kemurahan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Nanti Mama Silida langsung ke belakang saja, saudara terima sedikit oleh-oleh dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.